Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Ulandari dengan NIM B1B1210025, kelas A Manajemen, dengan mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, materi yang saya ambil untuk presentasi ini yaitu dengan judul rekrutmen dan seleksi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian rekrutmen dan seleksi. Yang pertama yaitu rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk menarik kandidat potensial dan memperkenalkan perusahaan kepada mereka. Istilah dari rekrutmen ini juga dapat mengacu pada proses menemukan kandidat potensial dan menawarkan mereka kesempatan untuk dipekerjakan di perusahaan pada posisi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi adalah serangkaian proses yang diselenggarakan oleh perusahaan untuk memilih satu dari beberapa kandidat guna untuk menemukan calon karyawan yang paling sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dibutuhkan. Proses ini akan mengeliminasi kandidat-kandidat yang tidak sesuai dengan merekrut kandidat yang memiliki skill sesuai kebutuhannya. Selanjutnya yaitu fungsi rekrutmen dan seleksi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mendapatkan bakat yang terbaik, yang artinya membantu perusahaan mendapatkan karyawan yang memiliki kualitas dan potensi terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, meminimalkan risiko, yang artinya mengurangi risiko kesalahan dalam merekrut karyawan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan budaya organisasi. Yang ketiga, yaitu meningkatkan keberagaman, yang artinya mendorong keragaman dalam tim untuk meningkatkan inovasi perspektif yang beragam dan kemampuan adaptasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan biaya, yang artinya meningkatkan efisiensi dengan merekrut karyawan yang tepat pada posisi yang tepat, mengurangi biaya pelatihan dan pemecatan. Selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Proses rekrutmen ini terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama perencanaan dan analisis kebutuhan, yang artinya menganalisis kebutuhan posisi, kualifikasi, dan tugas pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, yang kedua yaitu penyebaran lowongan pekerjaan, yang dimana mengiklankan lowongan pekerjaan melalui berbagai sumber, seperti portal karir, media sosial, dan rekomendasi internal. Yang ketiga yaitu seleksi awal, yang artinya yaitu melakukan sharing terhadap resume dan surat lamaran untuk memperoleh calon karyawan yang paling potensial. Yang keempat, ada seleksi lanjutan yang menganalisis hasil seleksi dan mengambil keputusan untuk merekrut karyawan yang terbaik. Yang keenam yaitu penawaran dan penerimaan, yang dimana menawarkan posisi kepada calon karyawan terpilih dan jika diterima, menjalankan proses onboarding. Dan poin yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi, di mana melakukan evaluasi pekerjaan kinerja karyawan setelah beberapa periode waktu untuk memastikan kecocokan dan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya metode seleksi terpilih. Nah, metode seleksi terpilih ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, wawancara tingkat lanjut, yang dimana menyelidiki pengalaman, kualifikasi, dan sikap calon karyawan yang melalui wawancara mendalam dan kasus pelatihan. Poin yang kedua yaitu asesmen psikologis, yang dimana menggunakan tes kepribadian dan kemampuan untuk memprediksi perilaku kerja calon karyawan dalam situasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu referensi yang teliti, yang dimana menghubungi referensi profesional calon karyawan untuk mendapatkan informasi yang objektif tentang kemampuan dan kualitas mereka. Slide selanjutnya yaitu evaluasi kinerja karyawan yang terpilih. Yaitu setelah karyawan terpilih bergabung, penting untuk terus melakukan evaluasi kinerja untuk menilai kontribusinya.
memberikan umpan balik, serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan tambahan jika diperlukan. Untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan yang terpilih, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tentukan kriteria evaluasi, pilihan metode evaluasi, memberikan umpan balik, membuat rencana pengembangan, dan tetap objektif. Dengan melakukan evaluasi kinerja karyawan terpilih ini secara objektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif, perusahaan dapat membuat karyawan meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Materi terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu rekrutmen dan seleksi merupakan proses penting dalam membangun tim yang berkualitas. Dengan menggunakan metode yang efektif dan mengikuti proses yang terstruktur, perusahaan dapat mempekerjakan karyawan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada materi tentang rekrutmen dan seleksi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.